Kapolda Jawa Timur geger. Irjen Niko digantikan Irjen Teddy Minahasa karena tragedi Kanjuruhan. Kemarin ganti Irjen Teddy Minahasa digantikan oleh Harmanto. Apakah ini tragedi kepolisian atau ini hanya kerikil tajam? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Meskipun sebagai Kapolda Jawa Timur, kalau tidak beres ya harus diberhentikan. Paling enggak diberi sebuah pelajaran supaya teman-teman kepolisian lain tidak mengikuti. Kemarin geger, sesudah geger tragedi Kanjuruhan. Gegernya itu kalian pasti sudah tahu membaca media, dan ini tidak remeh-temeh. Namun kalau dibiarkan, kemungkinan besar kerajaan Sambu itu terjadi. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita lihat apakah ada hal yang perlu direformasi di kepolisian atau memang ini ada kerikil yang kecil. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait narkoba. Ini kalau ini kalian pasti mendengar semuanya. Kemarin geger semuanya. Masa sih Kapolda? Sepertinya tidak pernah sih dalam sejarah Kapolda ditangkap karena narkoba. Sepertinya tidak percaya kan kalian? Tapi ini terjadi. Kemudian kedua kita lihat di Detik, Irjen Tony Harmanto jadi Kapolda Jatim. Nah, semoga aja ini tidak lebih parah atau semoga ini lebih baik. Maksudnya Teddy Minahasa itu kan ditunjuk menjadi Kapolda Jatim belum resmi, sudah ditangkap. Semoga Irjen Tony Harmanto menjadi Kapolda yang lebih baik dari semuanya. Selanjutnya kita lihat di Kompas, nasib Teddy Minahasa, batal jabat Kapolda Jatim, kini jadi tersangka peredaran narkoba. Ngeri ya. Mungkin nggak ini terjadi pada saat ini saja? Maksudnya ketika jadi Kapolda, pada waktu sebelumnya, ketika Kapolres kemarin, apakah dia tidak? Atau ketika menjadi anak buah, apakah dia tidak? Ayo kita telusuri nanti. Selanjutnya kita lihat juga di Detik juga, batalnya jabatan Kapolda Jatim bagi Teddy Minahasa karena narkoba. Ini di Detik, dan Detik lagi, ini banyak di Detik. Kapolri batalkan TR Irjen Teddy Minahasa jadi Kapolda Jawa Timur. Kalian memilih yang mana? Oke, kita lihat pertama di prosesnya ya. Batalnya jabatan Kapolda Jatim bagi Teddy Minahasa karena narkoba. Ini supaya kalian tahu mengapa dia TM itu menjadi tersangka seorang Kapolda. Jakarta, Irjen Teddy Minahasa batal menduduki kursi Kapolda Jawa Timur gara-gara terjerat kasus narkoba yang menjeratnya. Teddy kini dimutasi ke Yanma Polri. Kok sederhana ya? Hanya dimutasi. Kalau memang sudah tersangka, itu kan harus segera diproses dan dicopot kepolisian. Apa itu sebagai anggota kepolisian harus dicopot. Ini kok hanya dimutasi. Coba kita lihat selanjutnya. Untuk diketahui, Teddy Minahasa telah ditetapkan tersangka kasus narkoba. Penetapan tersangka itu berdasarkan gelar perkara. Kalau gelar perkara kan tidak main-main ya. Gelar perkara itu yang beberapa elit yang ada di kepolisian yang melakukan gelar perkara itu pasti di atasnya Teddy Minahasa atau yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara dengan Dir 4 Barreskrim Polri, Irsonda, Kadif Propam, dan Ditkum
Ucap Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Timur. Jadi yang memproses itu bukan Polda Jatim, tapi Polda Metro. Ini antar Polda ini. Yang mana sudah ditetapkan Bapak TM sebagai tersangka untuk per siang tadi hasil gelar perkara. Jadi pasti pada waktu gelar perkara itu ya agak iya enggak, tapi ini kemudian jadi tersangka. Penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari penguapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan penangkapan warga sipil. Kasus ini berkembang hingga melibatkan polisi. Salah satunya Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Wah, ini jadi sebetulnya prosesnya tidak langsung pada Pak Teddy Minahasa. Ada sebuah proses narkoba di masyarakat sipil, nggak taunya membeli dari Kapolda. Oh, ngeri ya. Ya ini oknum kalau begitu, bukan secara umum ya. Kapolri batalkan mutasi Teddy Minahasa dari Kapolda Jawa Timur. Teddy Minahasa seharusnya mengisi kursi Kapolda Jatim menggantikan Irjen Niko Afinta. Namun kini mutasi itu dibatalkan. Terkait dengan posisi Irjen TM yang kemarin itu baru saja kita keluarkan, TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini akan saya keluarkan TR pembatalan. Jadi itu kata Kapolri. Teddy Minahasa seharusnya melakukan serah terima pekan depan. Oh, masih pekan depan guys. Jadi belum definitif sebagai Polda Jatim, masih pekan depan. Ya sudah mendapatkan penunjukan, tetapi belum melaksanakan serah terima jabatan yang seharusnya di depan Mabes Polri pekan depan. Infonya minggu depan Satijab 15. Kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Darmanto, singkat seperti dilansir detik.com. Teddy Minahasa dimutasi ke Yanma Polri. Selengkapnya bisa kita bahas. Pecinta masa depan negeri, itulah petualang yang membahayakan. Meskipun kalian adalah penegak hukum yang kelihatannya kebal hukum, kalau pada kesempatan ini semua bersih-bersih, kepolisian bersih-bersih, maka ya dibabat meskipun sudah ditunjuk menjadi Kapolda nomor 1 di Jawa Timur. Biasanya kalau Jawa Timur itu kan mempunyai nilai atau mempunyai nilai lebih dibanding dengan polda-polda lainnya, dan biasanya juga akan menjadi orang penting di dalam tubuh kepolisian. Namun ini belum sertijab, belum menerima amanah secara resmi, langsung menjadi tersangka. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Narkoba. Jadi kalian pada waktu Verdi Sambo pada beberapa perjalanan hari atau 2-3 minggu sesudah tersangka Verdi Sambo, meskipun hari-hari tidak seheboh kemarin ya. Kalau kemarin kan pada waktu Verdi Sambo itu heboh sekali, sampai muncul bagan yang namanya Kerajaan Sambo, dan salah satunya adalah tentang narkoba. Di situ bagaimana keberadaan Sambo yang sangat berperan dalam proses bagaimana distribusi narkoba itu. Apakah ya atau tidak, pada kesempatan kemarin, maksudnya Kamis, TM ditangkap sebagai Polda Jawa Timur yang akan melaksanakan serah terima, itu sudah ditangkap. Apakah ini ada hubungannya dengan Verdi Sambo? Pasti teman-teman kepolisian masih memproses, maksudnya teman-teman penegak hukum masih memproses apakah ini ada hubungannya atau tidak. Karena kalau ngomong Verdi Sambo sampai hari ini kan kalian tidak melihat kan bagaimana, apakah betul liris terkait jaringan narkoba yang ditampilkan media sosial pada waktu sekitar proses
pemrosesan Ferdi Sambo kemarin kan sampai hari ini kan tidak jelas. Namun tahu-tahu muncul seorang Kapolda ditangkap. Ini kan langsung semua pikiran netizen atau kalian juga itu pasti, apakah ada hubungannya dengan Ferdi Sambo ya? Masa sih seorang Kapolda, maksudnya sebelumnya Kapolres, sepertinya kok nggak masuk akal ya dia bisa menempati posisi tersebut kemudian main narkobanya pada saat ini. Apakah mungkin selama ini dia sudah main narkoba atau mungkin yang lainnya? Yang pasti bahwa siapapun yang bermain narkoba, apakah orang sipil ataupun penegak hukum, itu harus ditangkap, tidak cukup ditangkap, tapi diproses hukum. Memang berat bagi teman-teman penegak hukum ya memproses temannya sendiri. Ya pasti ada pihak-pihak di dalam kepolisian sendiri yang kemudian mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan. Pecinta masa depan negeri, pada awal tadi pertanyaannya adalah sesudah apakah ini ada hubungan jaringan narkoba dengan kerajaan Ferdi Sambo. Selanjutnya pada pasca tragedi Kanjuruhan, narkoba selanjutnya, apakah mungkin ada tragedi selanjutnya yang kesemuanya adalah dalam koridor bersih-bersih kepolisian dari orang-orang yang tidak beres? Karena kalau melihat Dena atau bahkan yang muncul di media sosial pada waktu awal Ferdi Sambo atau minggu ketiga itu kan wah, kerajaan Ferdi Sambo kan luar biasa. Selain narkoba masih ada. Apakah mungkin pasca ini, ya tidak harus di Jawa Timur ya, di teman-teman kepolisian muncul lain-lainnya? Misalkan kalian pasti menunggu-nunggu, benarkah KM50 itu? Maksudnya KM50 itu sebuah kasus beneran bahwa ada orang sipil yang mengancam terhadap aparat, atau mereka itu pendukung orang sipil HRS ya waktu itu selanjutnya memang nakal dan kemudian harus dibersihkan dan lain sebagainya. Yang pasti proses hukum sudah selesai dan kemudian ada keputusan hukum, namun masyarakat masih belum terima dengan keputusan tersebut dan masih bertanya-tanya KM50 lah. Apakah nanti pasca tragedi Kanjuruhan atau tragedi tragedi juga sih, tragedi narkoba, meskipun terjadinya tidak di Jawa Timur, tapi dia adalah calon Kapolda Jatim yang sudah ditunjuk tinggal menerima serah terima jabatan di Mabes Polri, kasusnya di Jakarta. Apakah nanti pasca ini ada kasus lain yang gempar di polisi, di kepolisian atau di para penegak hukum lainnya? Ya, jawabannya kemungkinan saja ada, karena ada beberapa kasus yang belum selesai. Karena ada sebuah analisa ya, kok bisa sih Kapolda Jatim bisa ditangkap sebagai narkoba? Apakah ini ada perang bintang yang terjadi di elit kepolisian? Atau memang ini murni? Karena kalau perang bintang terjadi, maka beberapa cacat-cacat atau borok-borok di sebuah lembaga, maka orang baik lainnya akan menampilkan. Atau kalau bukan orang baik lainnya, orang yang pengen mendapatkan struktur yang menarik itu juga menampilkan. Ya, ada beberapa kemungkinan orang baik atau orang yang pengen mendapatkan jabatan. Namun yang menjadi pokok adalah yang tidak beres dalam kepolisian harus ditegakkan. Sehingga kemarin teman-teman para petinggi di kepolisian dipanggil atau silaturahmi dalam bahasa sederhananya dengan Pak Presiden. Nah, nanti kita buat konten tersendiri tentang apa substansi pertemuan Pak Presiden dengan elit kepolisian yang tidak boleh membawa
anak buah, ataupun lain-lainnya. Ada persyaratan yang jelimet. Pada kesempatan ini, kalian memahami siapapun penegak hukum, salah satu kepolisian yang tidak beres, maka dia akan diproses. Negara kita adalah negara hukum. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan akan selalu hadir. Meskipun pada awalnya sebuah komitmen, keinginan untuk negeri ini lebih baik. Menuju 2024, hal tersebut menjadi tema yang menarik bagi siapapun. Semoga tertangkapnya Teddy Minahasa menjadi pembelajaran bagi kita bersama bagaimana menjadi penegak hukum yang benar sesuai dengan sumpah janji jabatan pada awal waktu menjadi penegak hukum ataupun ketika menduduki jabatan tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.